Shalom saudara sekalian, kita akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 14, ayat 47 sampai dengan yang ke-52. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan orang Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Anak-anak lelaki Saul ialah Jonathan, Yisbi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Istri Saul bernama Noam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Kish, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner adalah anak-anak Abiel. Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang-orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Ya, saudara, sekilas catatan kehidupan Saul sangat baik. Bukankah kita ingin memiliki seorang pemimpin dengan track record yang sangat baik, begitu ya? Nanti kalau di fit and proper test, dia memiliki sejumlah kemenangan dan juga catatan-catatan kesuksesannya. Catatannya melawan musuh-musuhnya dan keturunannya juga dicatat dengan sangat baik pada akhir prestasi pada Saul ini. Hal ini menunjukkan bahwa begitu hebatnya dan menjadi kebanggaan bagi keluarga apa yang dilakukan oleh Saul selama dia menjadi raja. Terutama catatan kemenangannya, dikatakan ia selalu mendapat kemenangan. Jadi saudara, luar biasa, Saul berperang sekian lama gitu ya, selama menjadi raja, musuh-musuh itu kan di sekitar dia ya. Jadi Israel itu kira-kira di tengah, di sini ada Moab, di sini ada orang Filistin, jadi dikepung lah gitu ya, dan dia melawan semuanya dengan kemenangan. Saul banyak mengumpulkan orang-orang hebat, perkasa begitu ya, untuk mendukung dia dalam peperangan. Ini luar biasa, jadi strateginya sangat baik ya. Dia memilih orang-orang yang the best of the best di lingkaran pertamanya dia, sehingga bisa mendukung dia menjadi raja dan memenangkan semua peperangan yang dia lakukan. Nah, namun catatan tentang kegagalan dan kerohaniannya tidak ada. Sama seperti Saul, kalau saudara masih ingat, ketika dipilih oleh Samuel, dia hanya dijelaskan perawakannya cakep, ganteng, tinggi, melebihi daripada orang Israel pada umumnya, dan anak orang kaya. Tidak ada tentang kerohaniannya. Begitu juga sama. Di ending daripada karirnya sebagai raja, tidak ada catatannya tentang kerohaniannya. Dan di balik kemenangannya, kehidupannya juga tidak taat kepada Tuhan sebenarnya. Ya, kita sudah bahas beberapa hari belakangan ini, bagaimana Saul benar-benar dilupakan oleh Tuhan karena ketidaktaatannya. Dan kita lebih suka, saudara sekalian, sama seperti Saul, kita lebih suka dipandang hebat di mata Tuhan, manusia, daripada di mata Tuhan. Saudara, catatan terakhir daripada Saul ini mengingatkan kepada kita. Kita sebagai manusia pengennya itu disebutkan kehebatan-kehebatan kita, kesuksesan kita. Tapi kalau ngomongin masalah ketaatan kita kepada Tuhan, sepertinya tidak ada catatan dalam kehidupan kita. Kalau kita ngomongin pertumbuhan kerohanian kita, sepertinya tidak ada catatan dalam kehidupan kita. Saudara, ini menjadi perenungan kita bersama-sama, saudara. Kita, bangsa Israel meminta Saul sebagai raja yang hebat, dan Tuhan kasih. Tetapi hebat di mata Tuhan, di mata manusia. Tetapi tidak hebat di mata Tuhan. Saudara, kalau kita boleh merenungkan, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Apakah hidup kita ini hanya hebat dengan catatan sukses di mata manusia? Tetapi di balik kehebatan itu, moral kita hancur, kerohanian kita hancur, hubungan kita dengan suami istri hancur, dengan anak-anak hancur, keluarga kita juga berantakan. Saudara, banyak orang melakukan hal ini, saudara, dalam kehidupannya. Karena yang dia kejar itu adalah prestasi, sukses di mata duniawi. Tetapi dia jarang sekali mau berprestasi di mata Tuhan. Karena apa? Berprestasi di mata Tuhan belum tentu berprestasi di mata dunia. Saudara, kita renungkan baik-baik, saudara. Jangan sampai kita salah mengejar. Ketika kita mengejar sesuatu yang salah, saudara, maka kita akan menyesal di kemudian harinya. Saul sudah mengejar hal-hal dunianya saja, kehebatannya saja. Tetapi day by day-nya dia semakin tidak hebat di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita menjadi pribadi yang hebat di mata Tuhan, namun juga hebat di mata manusia.
Bagaimana caranya? Tetap terus bergantung beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.